Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Jemaah salat subuh yang berbahagia, pada subuh kali ini marilah kita mentadabburi Quran surat As-Sad ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Jemaah salat subuh yang berbahagia, Allah menjelaskan bahwa Dia telah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Al-Quran itu adalah kitab yang sempurna, mengandung bimbingan yang sangat bermanfaat kepada umat manusia. Bimbingan itu menuntun manusia agar hidup sejahtera di dunia dan berbahagia di akhirat. Dengan merenungi isinya, manusia akan menemukan cara-cara mengatur kemaslahatan hidup di dunia. Tamsil, ibarat, dan kisah dari umat terdahulu menjadi pelajaran dan menempuh tujuan hidup. Untuk menempuh tujuan hidup mereka dan menjauhi rintangan dan hambatan yang menghalangi perjalanan mereka. Al-Quran pengertian yang benar, lalu diamalkan sebagaimana mestinya. Pengertian yang benar diperoleh dengan jalan mengikuti petunjuk-petunjuk Rasul, dengan dibantu ilmu pengetahuan yang dimiliki, baik yang berhubungan dengan bahasa ataupun perkembangan masyarakat. Begitu pula dalam mendalami petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam kitab itu. Hendaknya dilandasi tuntunan Rasul serta berusaha untuk menyemaraikan pengalaman dengan ilmu pengetahuan, hasil pengalaman dan pemikiran mereka. Al-Hasan Al-Basri menjelaskan pengertian ini dengan mengatakan, banyak hamba-hamba Allah dan anak-anak yang tidak mengerti makna Al-Quran walaupun telah membacanya di luar kepala. Mereka ini hafal betul hingga tak satu pun huruf yang ketinggalan. Namun mereka mengabaikan ketentuan-ketentuan Al-Quran itu hingga salah seorang di antara mereka mengatakan, demi Allah, saya telah membaca Al-Quran hingga tak satu huruf pun yang kulewatkan. Sebenarnya orang yang seperti itu telah melewatkan Al-Quran seluruhnya, karena pengaruh Al-Quran tidak tampak pada dirinya, baik pada budi pekertinya maupun pada perbuatannya. Demi Allah, apa gunanya ia menghafal setiap hurufnya selama mereka mengabaikan ketentuan-ketentuan Allah? Mereka itu bukan ahli hikmah dan ahli pemberi pengajaran. Semoga Allah tidak memperbanyak jumlah orang yang seperti itu. Jamaah salat subuh yang berbahagia, Ibnu Mas'ud mengatakan, orang-orang di antara kami apabila belajar 10 ayat Al-Quran, mereka tidak pindah ke ayat yang lain sampai memahami kandungan 10 ayat tersebut dan mengamalkan isinya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam titian hidup yang sangat ujian,
yang syarat ujian, Quran hadir sebagai cahaya yang tak pernah padam, penuh berkah, bagai hujan yang menghidupkan bumi gersang. Setiap hurufnya mengandung hikmah, setiap ayat-ayatnya adalah mutiara yang tak ternilai. Allah menyuruh jiwa-jiwa yang mencari makna, mentadabburi ayat-ayatnya, bukan sekedar membaca, tetapi merenungkan dan menggali kedalaman pesannya, menyerap hikmah hingga menyinari hati. Kitab ini bukan hanya tuntunan, tetapi juga cermin bagi jiwa, menyentuh setiap sudut hati, mengajarkan mana jalan yang benar dan mana jalan yang menyesatkan. Allah juga menguji akal yang dengannya manusia diberi kemampuan memahami, mengambil pelajaran dari kisah umat terdahulu, dan menjadikan Al-Quran sebagai pemandu perjalanan hidup. Mari dekati Quran dengan hati yang lapang, bacalah dengan cinta, renungkan dengan akal yang jernih, agar setiap ayat menjadi bekal perjalanan kita menuju ridhanya. Di dalamnya tersembunyi rahasia sebagian dunia dan petunjuk menuju keabadian surga. Semoga Allah menjadikan kita orang yang ahli Al-Quran, cinta Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mendakwahkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari saya. Sebelum kita tutup acara kita pada subuh kali ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah, untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak, ibu, jamaah salat subuh, Masjid Ziratul Abrar, dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar ataupun dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja ya Allah. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu ya Allah. Diberi kesehatan agar istiqomah dan melaksanakan ibadah yang baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.